Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Febrianti dari kelas PAI 1B dengan NIM 211210047 akan menjelaskan tentang MAD sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah tahsin. Baiklah, secara garis besar MAD dibagi menjadi dua, yaitu MAD tabi'i atau mad asli dan mad far'i. Yang pertama yaitu mad tabi'i atau mad asli, ialah huruf yang dibaca panjang seperti alif sebelumnya berharokat fathah, contohnya qola. Selanjutnya ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh, contohnya qila. Dan huruf waw sukun sebelumnya berharokat dhammah, contohnya yaqulu. Nah, ada 5 hukum yang menyerupai hukum mad tabi'i, yaitu yang pertama, mad badal. Ialah apabila ada huruf mad yang sebelumnya berupa hamzah dan tidak diikuti hamzah, huruf mati. Contohnya yaitu amanu, dibacanya panjang 2 harakat. Yang kedua yaitu mad iwad, apabila ada huruf mad alif yang menjadi pengganti fathah tanwin ketika waqaf dengan syarat yang ditanwin bukan tak marbutoh, panjangnya 2 harakat. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, qumil laila illa qalila. Yang ketiga yaitu mad silah qasurah, ialah apabila terdapat ha dhamir yang sebelumnya berupa huruf hidup dan sesudahnya juga berupa huruf hidup. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, linukhrija bihi habbaw wa nabata. Yang keempat yaitu fawatihus suwar atau awal surat, dibaca panjang 2 harakat. Contohnya alif lam ra. Yang kelima yaitu mad tamkin, ialah apabila berhimpun 2 ya, yaitu ya pertama bertasydid dan berharokat kasroh, sedangkan ya yang kedua mati atau sukun. Panjangnya juga dibaca 2 harakat. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, wa khataman nabiyyin. Yang kedua yaitu mad far'i. Mad far'i ialah mad yang setelahnya bertemu dengan hamzah, sukun, dan tasydid. Yang pertama, hukum mad yang bertemu dengan hamzah, dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Saya memilih membacanya dengan 4 harakat. Yang pertama yaitu hukum mad jaiz munfasil, ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa hamzah dan terletak di lain kata. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu. Yang kedua yaitu mad wajib muttasil, ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa hamzah dan terletak di dalam satu kata. Contohnya sawaun su'a. Yang ketiga, mad silah tawilah, ialah apabila ha dhamir bertemu dengan hamzah yang harokatnya hidup dan harus didahului dengan huruf yang hidup juga. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, malahu akhladah. Yang kedua, huruf mad yang setelahnya bertemu tasydid, dibaca panjang 6 harokat. Hukumnya ada 2, yaitu yang pertama mad lazim kilmi musaqqal, ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa huruf bertasydid dan terletak dalam satu kata. Contohnya walau bolin, dibacanya harus ada an-nabar, yaitu dipanjangkan kemudian dimasukkan. Yang kedua yaitu mad lazim harfi musaqqal, ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa huruf mati sukun asli yang diidghamkan, yaitu terdapat pada huruf hijaiyah yang menjadi fawatihus suwar. Contohnya alif lam mim, alif lam ra, qasim mim. Nah, yang ketiga yaitu huruf mad
mad yang setelahnya bertemu sukun. Panjangnya boleh 2 atau 4 atau 6. Pada hukum ini dibagi lagi menjadi sukun asli dan sukun karena wakof. Yang pertama yaitu sukun asli. Terdapat satu hukum yaitu mad lazim harfi mukhafaf. Ialah apabila ada huruf mad yang sesudahnya berupa huruf mati sukun asli yang tidak diidghamkan, yaitu terdapat pada fawatihus suwar. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Alif Lam Mim. Yang kedua yaitu sukun karena wakof. Terdapat dua hukum. Yang pertama, mad arid li sukun. Ialah apabila ada huruf mad sesudahnya berupa huruf mati sukun yang tidak asli. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cara membacanya apabila pada hukum mad arid li sukun yang pertama dibaca 4 harokat, maka pada hukum mad arid li sukun selanjutnya pun harus dibaca 4 harokat. Yang kedua yaitu mad lain, ialah apabila ada huruf lin sesudahnya berupa huruf mati atau sukun tidak asli yang disebabkan wakof. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, wa amanahum min khauf. Nah, cara membacanya sama seperti mad arid li sukun, yaitu apabila pada hukum mad lain yang pertama dibaca 4 harokat, maka pada hukum mad lain berikutnya harus dibaca 4 harokat juga. Baiklah, sekian dari saya. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.